Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di mata kuliah berpikir matematis. Dan kita sekarang sudah bertemu di pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut kepada topik bahasan selanjutnya yaitu terkait number sense. Mari kita share screen terlebih dahulu seperti biasa materi kita pada hari ini. Oke, number sense. What is the number sense, guys? Let's start with the question. Apa itu number sense? Ada yang tahu? Oke, mari kita lanjut dulu ke pembahasan kita. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara kalian menjumlahkan 47 tambah 13? Apakah kalian menggunakan cara bersusun ke bawah? Atau ada yang menghitung menggunakan jari? Atau ada yang mengelompokkan, oh ya sudah, saya 40 tambah 10 dulu, lalu 7 tambah 3. Saya kira teman-teman menggunakan cara yang berbeda, dan itu tidak apa-apa. Karena setiap orang memiliki kemampuan number sense yang berbeda. Kita lihat secara pengertian sekarang apa itu number sense ya. Number sense adalah kemampuan berpikir secara fleksibel dan intuisi terhadap bilangan dan operasinya. Intinya adalah memahami bagaimana hubungan antar bilangan dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam penyelesaian masalah di kehidupan nyata. Sangat penting bagi anak-anak untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang angka karena pemahaman ini mendasari semua pemahaman dan kemampuan matematika. Berkaitan dengan itu, seorang ahli yaitu Gersten and Chart mengatakan bahwa kepekaan terhadap bilangan mengacu pada kelancaran dan fleksibilitas anak dalam memahami bilangan, kepekaan terhadap arti bilangan dan kemampuan untuk melakukan matematika. Lihat ada komponen atau indikator ya keterampilan pemahaman bilangan meliputi apa saja. Yang pertama adalah rote counting, jadi menyebutkan angka secara berurutan. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak kan seneng ya kalau kita minta untuk berhitung dan kita juga mendengarnya senang ketika mereka bisa. Yang kedua adalah number recognition, jadi mengenali angka mana itu 1, mana itu 2, dan selanjutnya. Selanjutnya counting with one-to-one correspondent, ini adalah menghitung loncat gitu ya. Jadi bagian misalkan 1, kalau kita loncatnya loncat 2, 3, 5, 7, dan selanjutnya. Selanjutnya adalah comparing quantities, menentukan mana yang lebih banyak atau lebih sedikit. Selanjutnya adalah cardinality of number, mengenali bahwa angka terakhir yang diucapkan saat menghitung adalah jumlah total objek. Terakhir adalah conservation of number, memahami bahwa jumlah objek selalu sama meskipun disusun ulang. Terakhir adalah subitizing, kemampuan untuk mengenali berapa banyak dalam satu set tanpa menghitung satu persatu. Contohnya kalau teman-teman punya kelereng, misalkan ada 50, nggak perlu satu-satu ya. Biasanya kan teman-teman menghitung dengan 2, atau dengan 3, atau dengan 5 gitu ya, lebih gampang. Nah, itu juga boleh. Ada sebuah video, ada teman-teman juga bisa nonton ini ya. Teman-teman bisa klik lagi, atau dari sekarang mulai di-scan dulu, lalu nanti kita nonton bareng. Oke, atau linknya juga ada di bawah. Ini ada komponennya, jadi awalnya itu hanya 4 saja, tapi ada yang mengeluarkan teori baru, bahwasanya ada 3 teori baru, jadi ada 7 teori baru terkait komponen dari number sense. And you can read also a verse. Selanjutnya kita lihat counting ya. Counting berhitung melibatkan penghitungan dengan satuan, duaan, limaan, sepuluhan, dan seterusnya. Berhitung adalah kemampuan untuk memberi nama pada kuantitas. Ketika anak-anak benar memahami hitungan, mereka dapat menghitung dari angka apapun ke angka apapun dengan angka apapun dan baik maju ataupun mundur ya. Counting on or counting back. Sebenarnya ini satu dari bagian ya. Bagaimana kita semua tahu prinsip keseluruhan sama dengan jumlah bagian-bagiannya. Pemahaman penuh terhadap prinsip ini akan membawa keberhasilan dalam pemecahan masalah dan pecahan terutama. Jadi materi-materi pecahan. Selanjutnya adalah proportional thinking. Berpikir proporsional adalah berpikir berdasarkan jumlah. Hal ini membantu anak-anak memahami masalah seperti 5 adalah bagian berapa dari 15. Ya, jadi misalkan, oh itu ternyata 1/3-nya, atau 5 itu ya memang itu adalah satuan gitu ya. Jika Anda dapat membeli 3 permen, ini ada contoh selanjutnya, dengan harga $2, berapa banyak permen yang dapat Anda beli dengan $10? Oh ternyata 5, oh gitu ya. 5, 10 itu
Kalau dibagi dua, 5, tinggal dikali 3, berarti 15. Nah, itu juga salah satu contoh proportional thinking. Nah, selanjutnya ada strategi bisa membilang satu persatu, and that's okay. Jadi kalau kita menemukan anak lalu anak-anak masih menghitungnya satu persatu, itu tidak apa-apa. Yang kedua, membilang lompat. Jadi mereka menggandakan. Yang terakhir adalah finally number, bergerak ke puluhan terdekat. Jadi ketika dia sudah bisa menghitung melalui puluhan atau ratusan, itu juga tidak apa-apa. Selanjutnya adalah quantity and denomination. Kuantitas adalah jumlah sesuatu atau jumlah benda, sedangkan denominasi adalah nama nilai benda tersebut. Untuk menyelesaikan soal matematika, teman-teman perlu mengetahui keduanya. Ini ada di laws of sameness. Misalkan ketika Anda menjumlahkan dua buah pisang dan tiga buah apel, apakah Anda boleh menyebutnya adalah buah apel? Kan nggak boleh ya. Jadi ada kriteria-kriteria kesamaan yang bisa kita jumlahkan. Selanjutnya adalah numerical computational fluency, itu menghafal, mengingat dengan mudah. Kata kuncinya adalah menghafal, tidak mengajarkan keterampilan berpikir matematis dan pemecahan masalah. Jadi kalau misalkan dulu ada yang suruh menghafal perkalian, ya itu tidak mengajarkan pemecahan masalah, tapi itu juga boleh diajarkan ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, seperti biasanya kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke kolom diskusi, kita bertanya di sana. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. See you when I see you. Salam hormat dari Pak Zainal. Terima kasih.